Sebelum lanjut ke videonya, admin mau memberitahu, kalau lebih dari 90% penonton Jago Ngora, belum subscribe. Untuk itu, bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya ya. Biar admin lebih semangat upload videonya. Cerita berlanjut. Kemudian, Huode terkejut, dan berkata menggunakan telepatinya. Nakgu, kau melihatnya sendiri bukan? Peri Suhua telah membujuk mereka, dengan sepenuh hati. Tetapi bajingan ini tidak mendengarkan, perkataannya sama sekali, dan mereka akan menyusahkanmu, tidak peduli apa yang dikatakannya, kepada mereka. Gu Qinfeng menjawab, kau berkata seperti itu, karena kau tidak mengetahui isi hatinya. Suhua itu, tidak sesederhana yang kau pikirkan. Kemudian, Jin menarik nafas dalam-dalam, agar bisa berteriak dengan keras. Dan berkata, jangan berpikir bahwa, kakak Qian takut kepadamu, karena dia tidak mau melawanmu, tapi kakak Qian itu, tidak takut sama sekali kepadamu. Aku katakan, kakak Qian sangat kuat, kalian sama sekali, bukan tandingannya kakak Qian. Gu Qinfeng pun sedikit terkejut, melihat Jin yang malah memprovokasi mereka, dan berkata dalam hati. Apa yang sebenarnya dipikirkan, oleh bocah kecil ini? Kemudian, Huo Dong berkata, gadis kecil, kakakmu memang tidak tertandingi, dalam soal pemahaman ritme. Mungkinkah, pencapaian seni bela dirinya juga, tidak tertandingi di dunia ini? Jin menjawab, aku tidak tahu, apakah kakak Qian tidak tertandingi, dalam seni bela diri atau tidak, tapi aku tahu, kemampuannya itu lebih dari cukup, untuk mengalahkan kalian semua. Huo Dong kembali bertanya, oh ya, kenapa kau begitu yakin, bahwa Tuan Muda Qian ini, bisa mengalahkan kami semua, dengan kemampuan yang dimilikinya? Karena kakakmu sangat kuat, mengapa dia tidak berani, bertarung melawan kami? Jin pun menjadi bingung, untuk menjawab pertanyaan dari Huo Dong, karena dirinya juga tidak mengetahui, kenapa Gu Qinfeng menolak, untuk bertarung melawan mereka. Dan berkata, aku juga tidak tahu, mengapa kakak Qian, menolak bertarung dengan kalian. Kemudian, Jin berteriak dengan keras kepada Gu Qinfeng, lalu berkata, kakak Qian, orang-orang ini benar-benar jahat, karena mereka meminta dipukul, kau bisa memberi mereka pelajaran. Setelah mereka merasakannya, mereka tidak akan berani mengatakan, bahwa kakak itu pembohong. Gu Qinfeng menjawab, bocah, basis kultivasi kakakmu ini terlalu lemah, untuk menjadi lawan mereka. Jadi, aku tidak bisa ikut bersenang-senang, dan bertarung melawan mereka. Jin pun kecewa, mendengar jawaban dari Gu Qinfeng, yang menolak untuk bertarung dengan mereka, meskipun sudah menuduh, bahwa dirinya adalah seorang pembohong. Kemudian, Huo De menyela pembicaraan, dan berkata, Jin kakakmu memang berbakat, dalam pemahaman ritme, tetapi dalam seni bela diri, dia sama sekali tidak berbakat, jadi, cukup hentikan saja semua ini. Kemudian berkata kepada Gu Qinfeng, menggunakan telepatinya, Nakgu, tidak apa-apa bagimu menggoda Peri Suhua, tapi jangan kau juga menggoda, gadis kecil seperti ini untuk membelamu, kau benar-benar binatang buas. Mendengar perkataan dari Huo De, Jin malah tersenyum, dan berkata, hehe, kakek Huo De, jangan berbohong kepadaku. Huo De pun terkejut mendengarnya, dan kembali bertanya kepada Gu Qinfeng, menggunakan telepatinya. Nakgu, apakah dia sudah tahu itu? Gu Qinfeng menjawab, aku tidak tahu apa-apa, aku tidak pernah memberitahunya, tentang kemampuan seni bela diri milikku. Kemudian, Gu Qinfeng bertanya kepada Jin bocah, apa yang kau ketahui, kenapa kau mengatakan bahwa, Huo De berbohong kepadamu? Jin menjawab, tentu saja, aku tidak hanya tahu, bahwa kakak Qian itu sangat kuat, tetapi juga tahu kehebatanmu, ketika berada di perbatasan rahasia Black Crow. Karena kakak Lan Fei kakak Sui Ruoyun, kakak Chen Yue, dan Master Lembah Bambu Hijau, mereka bekerja sama melakukan yang terbaik, tetapi, mereka tidak bisa mengguncangkan, tubuh kakak Qian sedikit pun. Mendengar perkataan dari Jin Gu Qinfeng pun heran, dan bertanya-tanya di dalam hatinya, dari mana bocah itu mengetahui, pertarungan yang dilakukannya, ketika berada, di perbatasan rahasia Black Crow. Begitu juga dengan Ma Zhengtian dan Su Jintong, yang bingung, dan tidak bisa memahami, apa sebenarnya yang ingin dikatakan, oleh Jin itu.
Begitu juga dengan Wang He dan Ling Feng, yang terkejut mendengarnya, bahwa 5 orang di ranah Naschen Soul bergabung, bahkan tidak bisa membuat Gu Qinfeng beranjak dari tempatnya. Guo Dong dan Tu Gao juga merasa bingung, dengan apa yang dikatakan oleh Jin Er, karena semua itu, terdengar mustahil bagi mereka. Kemudian, Su Hua bertanya kepada Jin Er. Jin Er, apakah semua yang kau katakan itu benar? Jin Er menjawab, kalau tidak percaya, kakak Su Hua bisa tanyakan saja, kepada kakak Lan Fei Er, dan mereka berempat. Lan Fei Er pun, langsung berkeringat dingin dan gugup, karena aib yang berusaha ditutupinya, malah diumbar ke publik oleh bocah itu, dan dia pun, tidak bisa berkata apa-apa. Begitu juga dengan Sui Ruoyun, yang hanya terdiam, sambil memejamkan matanya, setelah Jin Er, malah membuka aib, yang berusaha mereka tutupi, saat berada, di perbatasan rahasia Black Crowd. Kemudian, dengan wajah yang merah, karena menahan rasa malu, King Zhu berkata, "Hei, Jin Er, kau mendengar kata-kata itu dari mana? Apakah Gu Qinfeng, yang memberitahumu semua itu? Jika seperti itu, dia pasti berbohong kepadamu, karena aku belum pernah melihat pria ini sebelumnya, apalagi pernah bertarung dengannya." Gu Qinfeng hanya diam saja, mendengar King Zhu, yang menuduh dirinya berbohong, dan telah menyebar cerita palsu. Lalu, King Zhu berkata dalam hati, "Itu adalah kejadian yang sangat memalukan, dan itu malah terungkap, itu benar-benar membuatku malu. Kejadian di perbatasan rahasia Black Crow, hanya Gu Qinfeng dan kami yang tahu. Jika masalah ini terungkap, tidak mungkin orang lain yang mengungkapnya, itu pasti adalah Gu Qinfeng." Kemudian, Xiao Danru berkata, "Tuan Muda Qian, bukankah kau pergi terlalu jauh? Aku tidak memiliki permusuhan denganmu, itu urusan mereka, bahwa mereka ingin meminta saran seni bela diri kepadamu. Ada apa denganmu? Bagaimana kau bisa membiarkan seorang gadis kecil membelamu, dan juga mengatakan omong kosong ini, untuk menipu gadis kecil itu? Apakah kau masih memiliki hati nurani?" Gu Qinfeng pun menatapnya, dengan tatapan yang dingin, karena Xiao Danru, juga malah menuduh dirinya berbohong, di hadapan semua orang. Kemudian, Chen Yue menyela pembicaraan, dan berkata, "Gu Qinfeng, aku akui, bahwa aku bukanlah lawanmu, tapi kau juga tidak bisa membuat omong kosong seperti itu, untuk menipu semua orang. Aku memperingatkanmu, jangan bicara omong kosong lagi." Orang-orang yang berada di sana pun, mulai ketakutan, karena melihat Xiao Danru, King Zhu, dan Chen Yue, mulai terprovokasi, dan memanaskan suasana di sana. Kemudian, Chen Yue kembali berkata, "Jika tidak, aku akan mempertaruhkan hidupku, dan bertarung melawanmu, karena aku tidak akan mengampunimu." Gu Qinfeng pun tersenyum, kemudian menjawab, "Nona, jangan salah paham, aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu, kepada bocah kecil ini." Kemudian, Gu Qinfeng bertanya kepada Jin Er, "Bocah, dari mana kau mendengar cerita itu? Katakan kepadaku." Jin Er menjawab, "Ada seorang kakak perempuan, yang memberitahuku waktu itu." Gu Qinfeng kembali bertanya, "Kakak perempuan katamu, siapakah orang itu?" Jin Er menjawab, "Yah, seorang kakak perempuan, aku mendengarnya beberapa hari yang lalu. Bahwa banyak orang jahat, berniat akan membunuh kakak Qian, jadi aku khawatir, tentang keselamatan kakak Qian. Jadi, aku diam-diam pergi ke Sekte Yunxia, untuk mencari kakak, tetapi sayangnya, kakak Qian saat itu, tidak ada di sana. Untungnya, aku bertemu dengan kakak perempuan itu, dan kakak perempuan itu berkata, bahwa dia mengenal kakak Qian. Dan memberitahuku, bahwa kakak Qian itu sangat kuat. Para penjahat itu, sama sekali bukanlah lawan dari kakak Qian. Kakak perempuan itu juga memberitahuku, soal kakak Qian, yang telah menyelamatkan kakak Lan Fei Er, dan mereka berempat, waktu berada di perbatasan rahasia Black Crow." Kemudian, Gu Qinfeng bertanya, "Oh, benarkah semua yang kau katakan itu?" Jin Er menjawab, "Kakak perempuan itu bilang, saat berada di perbatasan rahasia Black Crow, kakak Lan Fei Er dan yang lainnya, tidak mau mendengarkan peringatan dari kakak Qian, dan mereka semua diracuni oleh aura birahi dari bunga albizia. Kakak Lan Fei Er dan yang lainnya berlomba-lomba untuk melakukan empludan dengan kakak Qian, dan tampaknya mereka sangat berjuang untuk itu." Yeye yang berada di belakangnya sangat terkejut, mendengar perkataan dari Jin Er, yang dengan gamblangnya mengatakan empludan, dengan tanpa ekspresi sedikit pun.
Dan wajahnya pun merah, karena itu adalah hal yang memalukan. Jin melanjutkan perkataannya, Kakak Qian adalah seorang pria baik, dan dia tahu, bahwa kakak Lan Fei sedang diracuni oleh aura birahi bunga albizia. Jadi, dia tidak empludan dengan mereka, dan dia juga membantu, kakak Lan Fei dan yang lainnya, untuk menyingkirkan, racun birahi bunga albizia itu. Tetapi, kakak perempuan itu mengatakan bahwa, kakak Qian menolak kakak Lan Fei untuk melakukan empludan. Lan Fei pun hanya tertunduk malu, mendengar Jin yang mengungkapkan, kebenaran waktu mereka berada, di perbatasan rahasia Black Crow. Begitu juga dengan Sui Ruoyun, yang juga tertunduk malu, karena tidak sanggup menatap wajah semua orang, setelah mengalami, hal yang memalukan seperti itu. Tentu saja, Su Hua yang merupakan seorang wanita, juga merasa syok, telah mendengar mereka berlima, meminta kepada Gu Qinfeng, untuk empludan. Jin melanjutkan perkataannya, karena kakak Qian menolaknya, itu membuat kakak Lan Fei dan yang lainnya, menjadi marah. Tetapi, mereka tidak bisa mengalahkannya, dan akhirnya bekerja sama, untuk melawan kakak Qian. Karena kakak Qian adalah seorang pria baik, dan seorang pria sejati, tidak pernah bertarung melawan wanita. Tentu saja, Xiao dan Ru pun merasa sangat malu, karena Jin malah menceritakannya secara mendetail, tentang kejadian yang menimpa dirinya. Begitu juga dengan King Zhu, yang tadi sempat menyangkalnya, bahwa dia tidak pernah bertemu Gu Qinfeng sama sekali. Tetapi, Jin malah mengatakan, bahwa dirinya memaksa Gu Qinfeng untuk empludan dengannya. Kemudian, Jin melanjutkan perkataannya. Jadi, kakak Qian hanya berdiri diam di tempat, dan membiarkan mereka berlima menyerangnya, dan tidak melawan sama sekali. Pada akhirnya, kakak Lan Fei dan yang lainnya kelelahan, setelah mengeluarkan seluruh kemampuannya, dan kakak Qian pun pergi meninggalkan mereka, setelah mengeluarkan, racun birahi bunga albizia itu. Mendengar berita yang menggemparkan itu, tentu saja, membuat orang-orang yang berada di sana, menjadi sangat terkejut, lalu berkata. Dia bilang, itu racun birahi bunga albizia. Kelima Phoenix ini, berebut untuk empludan dengan Gu Qinfeng, dan mereka berjuang untuk itu. Apakah ini benar atau bohong, itu tidak mungkin bukan. Kemudian, Xiao dan Ru memarahinya, dan berkata, Jin bagaimana kau bisa, berbicara omong kosong seperti ini? King Zhu menambahkan, Jin kau telah tertipu, tidak ada hal seperti itu sama sekali. Sui Ruoyun juga mengelak, dan berkata, aku tidak pernah diracuni, oleh aura birahi bunga albizia sebelumnya. Chen Yue menambahkan, aku bahkan belum pernah, bertemu dengan Gu Qinfeng sebelumnya, bagaimana aku bisa, memintanya untuk empludan? Jin kau pasti telah tertipu. Kemudian, Xiao dan Ru langsung mengeluarkan pedang, dari penyimpanan dimensinya, dan menghunuskannya ke arah Gu Qinfeng. Sambil berkata, Gu Qinfeng, aku tidak pernah mengenalmu, bagaimana kau bisa, membuat kebohongan seperti itu? Gu Qinfeng hanya diam saja, mendengar orang-orang yang menuduhnya, bahwa, kapan para nona itu, memintanya untuk empludan. Xiao dan Ru kembali berkata, kau sungguh tercela dan tidak tahu malu, kau benar-benar menghasut, seorang gadis kecil yang tidak bersalah, kau sangat tidak tahu malu. King Zhu menambahkan, Gu Qinfeng, aku menyarankanmu, untuk mengklarifikasi masalah ini, jika tidak, aku King Zhu, akan memberimu pelajaran. Jin pun heran, melihat mereka berdua menjadi sangat marah, dan berniat untuk menyerang Gu Qinfeng, setelah dirinya menceritakan semua itu. Karena bagi dirinya yang masih kecil, itu bukanlah hal yang tabu, untuk dibicarakan di depan umum. Gu Qinfeng kemudian berkata, kalian dengarkan aku dulu, tidak ada hal seperti itu sama sekali. Aku belum pernah, bertemu dengan kelima gadis itu. Dan aku juga belum pernah, pergi ke perbatasan rahasia Black Crow. Mungkin beberapa orang tidak menyukaiku, dan mereka dengan sengaja, menghasut Xiao Jin untuk menabur perselisihan. Tapi jangan mudah percaya, bagaimana menurutmu, jika kelima gadis itu dan aku, berada di perbatasan rahasia Black Crow? Jika mereka diracuni oleh aura birahi bunga albizia, maka, aku pasti melakukan sesuatu, kepada kelima gadis itu. Semuanya wanita yang cantik, jika mereka memintaku untuk empludan, bagaimana mungkin, aku menolaknya bukan? Tidak ada yang akan menolaknya, jika diminta empludan, oleh seorang gadis cantik. Apa pendapatmu, tentang kelima gadis itu?
Selain itu, kelima wanita ini memiliki kekuatan yang hebat. Bagaimana bisa aku menjadi lawan mereka? Jika aku benar-benar berdiri dan membiarkan mereka menyerangku, aku pasti dipukuli sampai mati. Seseorang telah menghasut Jin untuk menjebakku di balik insiden ini. Xiao Jin masih muda dan bodoh, dia percaya ketika orang lain mengatakannya. Jadi jangan menganggap ucapannya itu dengan serius. Jika kata-kata bocah kecil itu membuatmu marah, aku meminta maaf kepadamu untuk bocah kecil itu. Kemudian, Chen Yue yang sudah merasa kesal, berkata, apapun yang telah diajarkan kepadanya, itu jelas, kau yang telah mengajari Xiao Jin. Pria yang tidak tahu malu ini, menggunakan kepolosan dan kebaikan Xiao Jin. Kau benar-benar seorang pria bajingan. Jin pun menjadi bingung, mendengar perkataan Chen Yue, lalu berkata, kakak Chen Yue, sebenarnya, bukan kakak Qian yang memberitahuku, tapi seorang kakak perempuan. Kemudian, Gu Qinfeng berkata, bocah, jangan jelaskan kepada mereka, karena itu adalah hal yang sia-sia. Yah, benar, akulah yang mengajari bocah kecil ini, aku adalah orang tercela, dan aku tidak tahu malu. Baiklah, apa kalian berlima puas, dengan apa yang aku katakan barusan? Sekarang semuanya sudah diklarifikasi, jadi itu saja, yang bisa aku katakan. Chen Yue pun langsung mengeluarkan energi spiritualnya, dan berkata, kau ingin pergi, kau pikir, kau bisa pergi begitu saja dari sini. Lan Fei yang dari tadi hanya diam saja, dan tertunduk malu, sekarang malah ikut-ikutan emosi, dan berkata, kau ingin pergi, setelah menjelaskan semuanya, bagaimana bisa hanya seperti ini? Orang-orang yang sudah tersulut emosinya, juga mengeluarkan energi spiritualnya, dan berkata, bajingan, tidak hanya merusak reputasi kelima Phoenix, tetapi, juga menodai reputasi mereka. Dasar pria tidak tahu malu, mari kita semua bekerja sama, dan beri dia pelajaran kali ini. Temannya menjawab, baiklah, mari kita semua serang dia bersama-sama. Kemudian, mereka pun langsung menyerang Gu Qinfeng bersama-sama, karena sudah menahan emosinya dari tadi, dan sekarang tidak bisa dibendung lagi, setelah Gu Qinfeng menodai reputasi kelima Phoenix yang suci. Gu Qinfeng hanya diam saja, dan tidak memasang kuda-kuda pertahanan apapun, sementara serangan mereka hampir mengenainya dari segala penjuru. Sesaat sebelum serangan mereka mengenainya, tiba-tiba ada barrier tak tertembus, yang menahan semua serangan mereka, dan bisa dipentalkan dengan mudah. Orang-orang itu pun terkejut, melihat serangan mereka tidak mempan sama sekali kepada Gu Qinfeng, karena ada barrier yang melindungi dirinya. Rupanya, itu adalah Lan Fei melakukan kuda-kuda pertahanan, untuk melindungi Gu Qinfeng, dari serangan mereka. Tidak hanya Lan Fei tetapi, Sui Ruoyun juga melindungi Gu Qinfeng, dari serangan mereka. Tidak hanya Lan Fei tetapi, Sui Ruoyun juga melindungi Gu Qinfeng, dari serangan mereka. Begitu juga dengan Xiao Danru, yang juga melindungi Gu Qinfeng, agar tidak terkena serangan mereka, setelah Gu Qinfeng mengklarifikasi semuanya. Saat King Zhu juga melindungi Gu Qinfeng, orang-orang berkata, kenapa mereka malah melindungi Gu Qinfeng, padahal kita berusaha membantu mereka, untuk membalaskan penghinaan ini, kepada Gu Qinfeng. Gu Qinfeng pun heran, kenapa mereka malah melindunginya, dari serangan orang-orang itu. Kemudian berkata, kelima wanita cantik ini, membantuku, untuk menuruni tangga dengan mudah, dan tentu saja, aku tidak bisa menyia-nyiakan kebaikannya. Lalu mengajak Wode dan juga Fei Kui, untuk menuruni tangga, dan pergi dari sana, setelah kelima wanita itu, memberikan perlindungan kepadanya. Melihat Gu Qinfeng yang akan pergi dari sana, Tu Gao langsung berteriak dengan keras, dan berkata, tunggu dulu, Gu Qinfeng, aku tidak mengizinkanmu untuk pergi dari sini. Kemudian, Tu Gao pun terkejut, karena melihat seseorang yang menghentikan langkahnya untuk bertindak lebih jauh. Rupanya, itu adalah Chen Yue, lalu Tu Gao pun bertanya kepadanya. Chen Yue, apa yang kau lakukan, kenapa kau menghentikanku? Chen Yue menjawab, karena dia ingin pergi, kau biarkan saja mereka pergi, untuk apa kau menghentikannya? Tu Gao kembali berkata, itu bukan urusanmu, cepatlah minggir sekarang juga. Chen Yue menjawab, aku tidak akan membiarkanmu pergi, kau tetaplah di sini, jika tidak, maka jangan salahkan aku, jika berbuat kasar.
Mendengar perkataan dari Chen Yue, tentu saja membuat Tu Gao menjadi kesal, tetapi dia juga tidak berani untuk melawannya. Kemudian, Huo Dong berkata, Master Lembah Bambu Hijau, dan Master Aula Xiao, apakah kalian meminta pertanggungjawabannya? Aku sebenarnya tidak terlalu peduli, tapi hanya saja, kau tidak bisa melakukannya, sehingga kami menjadi ragu. Mungkinkah yang dikatakan gadis kecil itu benar? Apakah kalian benar-benar bersenang-senang dengannya, di perbatasan rahasia Black Crow? Mendengar perkataan dari Huo Dong, tentu saja, membuat Xiao Danru menjadi kesal mendengarnya. Begitu juga dengan King Zhu, yang juga merasa kesal, karena Huo Dong, malah mencoba memprovokasi mereka, setelah Gu Qinfeng, berhasil menutupi aib mereka, dengan mengklarifikasi semuanya. Kemudian, Xiao Danru mulai mengeluarkan jurusnya, dan berkata, Huo Dong, omong kosong apa yang kau bicarakan. Begitu juga dengan King Zhu, yang juga mengeluarkan jurusnya, lalu dia berkata, jika kau berani berbicara omong kosong lagi, jangan salahkan aku, karena bersikap kasar kepadamu. Huo Dong dengan tenang menjawab, kalian, aduh, jangan khawatir, jika itu tidak benar, mengapa kalian melindunginya seperti itu? Huo De bertanya kepada Gu Qinfeng, menggunakan telepati, dan berkata, kenapa kau begitu malas? Gerakan tanganmu untuk melakukan teleportasi, dan turun ke bawah, apakah begitu saja, kau tidak bisa? Gu Qinfeng menjawab, jika aku melakukannya, itu akan menarik perhatian mereka. Kau pikir, aku ingin bermain, dengan para bajingan kecil itu di sini? Huo De kembali bertanya, apa yang terjadi, apa maksudmu itu, kau tidak bisa melakukannya sekarang? Gu Qinfeng menjawab, kekuatan spiritualku, sangat tidak stabil sekarang, untuk melakukan teleportasi. Jika aku menggunakan kekuatan spiritualku sekarang, kekuatan spiritualku mungkin akan kacau. Huo De kembali bertanya, jadi, apa yang harus kita lakukan? Para bajingan itu menatap kita, dengan hawa membunuh yang kuat. Gu Qinfeng balik bertanya, kau bertanya kepadaku, lalu, aku harus bertanya kepada siapa, jika ingin pergi dari sini? Aku bilang, aku tidak mau datang ke sini, tapi kau malah menarikku ke sini. Jadi, apakah semua ini adalah salahku? Huo De menjawab, bagaimana aku tahu, bahwa semua ini akan terjadi? Selain itu, jika kau tidak melakukan apapun, dan menggoda Peri Suhua, ini tidak akan terjadi bukan? Orang lain mungkin tidak percaya, tentang sesuatu yang terjadi, di perbatasan rahasia Black Crow, tapi aku yakin, itu semua kau yang melakukannya. Tidak ada orang lain, yang bisa melakukan hal semacam itu, selain dirimu. Kemudian, Gu Qinfeng tiba-tiba menghentikan langkahnya, setelah berpikir tentang sesuatu, yang mungkin akan terjadi di sana. Melihat Gu Qinfeng yang menghentikan langkahnya, Huo De pun bertanya, ada apa? Apa kau tidak berencana, untuk pergi dari sini? Gu Qinfeng menjawab, kenapa aku harus pergi dari sini? Walaupun aku bisa pergi dari sini, aku tidak akan pergi. Jika aku pergi, mereka juga pasti akan mencariku. Para bajingan kecil ini, juga akan pergi ke Sekte Yunxia, untuk bisa menemukanku. Daripada repot-repot seperti itu, lebih baik, aku selesaikan masalah ini sekarang, daripada menundanya lebih lama. Jika aku terus menghindarinya, itu tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Apakah bajingan ini marah, karena masalah Suhua yang memijat tubuhku, atau karena hal lain, itu bukanlah masalah. Yang penting adalah, sesuatu telah terjadi, lalu, aku tinggal temukan cara, untuk menyelesaikannya. Kemudian, Huo De berkata, ini semua sesuai dengan gayamu, yang tidak ingin repot-repot, dengan hal yang tidak penting, dan langsung menyelesaikannya sekaligus. Lalu, Gu Qinfeng berkata, kalian berdua pergilah terlebih dahulu, aku akan kembali, setelah menyelesaikan semua masalah ini. Kemudian, Gu Qinfeng berkata, kepada mereka yang sedang berselisih itu, baiklah, cukuplah sampai di sini, kalian semua, berhentilah berdebat. Ma Zhengtian pun, langsung menoleh ke arah Gu Qinfeng, karena merasa heran, mengapa Gu Qinfeng tiba-tiba berkata seperti itu. Begitu juga dengan Huo Dong, yang mendengar dengan jelas perkataan Gu Qinfeng, meskipun dia tidak bisa melihat. Kemudian, Gu Qinfeng menatap mereka, dengan tatapan membunuh yang kuat, lalu berkata, dilihat dari raut wajah kalian semua, kalian tidak akan membiarkanku pergi dari sini, apapun yang terjadi bukan?
Orang-orang di sana, yang sudah sangat kesal pun menjawab, Gu Qinfeng, kau telah mencemarkan reputasi peri Suhua, atau tidak bisa membiarkanmu pergi dari sini hari ini. Temannya menambahkan, kau harus membayar dengan harga yang mahal untuk semua yang telah kau lakukan. Lalu, bawahan Xiao Danru juga berkata, Gu Qinfeng, kau bahkan menghasut gadis kecil itu, untuk merusak reputasi Master Aula kami, aku tidak akan pernah bisa memaafkanmu. Huo Dong pun mencoba menenangkan suasana, yang sudah memanas di sana, dengan berkata, Baiklah, semuanya jangan khawatir. Aku belum pernah merasakan, pencapaian seni bela diri Tuan Muda Qian, mengapa kau harus pergi, dengan terburu-buru. Melihat Gu Qinfeng, yang tidak jadi pergi meninggalkan tempat itu, Xiao Danru pun bertanya kepadanya, menggunakan telepati. Gu Qinfeng, kenapa kau tidak pergi saja dari sini? Gu Qinfeng menjawab, Kakak, apa kau pikir, aku tidak ingin pergi dari sini? Tapi intinya adalah, aku tidak ingin pergi dari sini. Xiao Danru kembali bertanya, apa maksudmu itu, dengan tidak bisa, dan tidak mau pergi dari sini? Gu Qinfeng menjawab, karena bajingan-bajingan kecil ini, ingin meminta nasihat kepadaku, aku hanya bisa memberikan, beberapa nasihat kepada mereka. Xiao Danru pun terkejut, mendengar jawaban Gu Qinfeng, dan kembali bertanya. Apakah kau ingin, melawan mereka semua sendirian? Gu Qinfeng pun hanya tersenyum, dan balik bertanya, kenapa, apakah kau khawatir, aku tidak bisa mengalahkan mereka semua? Xiao Danru menjawab, tentu saja tidak seperti itu, kau tidak bisa melakukannya, jika kau melakukannya, semua orang akan segera menyadari, bahwa apa yang terjadi, di perbatasan rahasia Black Crow itu, adalah benar. Gu Qinfeng kembali berkata, Kakak, aku tidak ingin melakukannya, tetapi kuncinya adalah, kau tidak dapat mengendalikan, para bajingan kecil ini. Melihat Gu Qinfeng yang bersikeras, karena tidak mau pergi dari sana, dan berpotensi membongkar semua kebenaran, waktu di perbatasan rahasia Black Crow. Xiao Danru pun, meminta bantuan kepada Suhua. Suhua yang memiliki tujuan lain, dengan menahan Gu Qinfeng, untuk bisa memberikan saran tentang musik pun, berkata, tidak ada yang bisa kulakukan, kita hanya bisa menunggu, dan melihat apa yang terjadi selanjutnya. Xiao Danru kembali berkata, tidak perlu, peri Suhua, kita harus menghentikannya sebelum ada korban, di antara kedua belah pihak. Suhua menjawab, di dunia ini, jika ada sebab, pasti ada akibat. Karena sebabnya telah terbentuk, cepat atau lambat, akibat itu juga akan terjadi. Bahkan jika aku maju ke depan hari ini, dan menghentikan mereka secara paksa, itu tidak bisa mengubah apapun. Kedepannya, mereka pasti akan membuat masalah kepada Gu Qinfeng. Sambil melihat punggung dari Gu Qinfeng, Suhua kembali berkata, pada saat itu, hal-hal tentang apa yang terjadi, di perbatasan rahasia Black Crow, juga akan terungkap. Gu Qinfeng juga melihat ini, jadi, dia harus memilih untuk bertarung. Mendengar perkataan dari Suhua, tentu saja membuat Xiao Danru terkejut, dan berkata, peri Suhua, bagaimana bisa kau tahu, tentang hal itu? Lan Fei pun juga kaget, mendengar Suhua mengetahuinya, lalu bertanya, Kakak Suhua, bagaimana bisa tahu? Sementara itu, Gu Qinfeng yang menyatakan dirinya akan tetap tinggal, dan meladeni tantangan dari mereka, marah terus berjalan, hingga melewati Huo Dong, dan membuatnya bertanya-tanya. Kemudian, Huo Dong bertanya, Tuan Muda Qian, kau memutuskan untuk bertarung, kenapa kau malah terus berjalan melewatiku? Gu Qinfeng pun menghentikan langkahnya, kemudian menjawab, ya, tentu saja, aku harus mencari tempat yang lebih luas, agar kita bisa leluasa dalam bertarung. Lalu, Gu Qinfeng menunjuk ke arah salah satu bangunan, dan berkata, mari kita pergi ke sana, ke panggung Taixuan. Kemudian, Gu Qinfeng pun langsung meloncat dari sana, untuk sampai ke panggung Taixuan, yang letaknya cukup agak jauh. Tetapi, dalam sekejap, Gu Qinfeng sudah berhasil sampai di sana, dan mendarat dengan sempurna, menggunakan jurus meringankan tubuh miliknya. Sementara itu, orang-orang dengan nama besar, juga telah hadir di sana. Dia adalah Wakil Kepala Sekte Yuking, Penatua Qinhua, dan Wakil Kepala Guild Lei Yun, Penatua Longseng. Juga ada di sana, Tetua Little Fairy Valley, dan Penatua Sekte Jindong, Gao Feng. Dan juga ada Penatua Cloud Heart Palace, yang telah hadir di sana.
Kemudian, terlihat juga kepala keluarga Murong, yang sedang duduk santai, dan tersenyum, melihat kedatangan Gu Qinfeng ke sana. Lalu Gu Qinfeng berkata, "Astaga, aku tidak menyangka, bahwa ada orang lain di sini." Dengan wajah yang tidak ramah, Long Sheng menjawab, "Tampaknya kau cari mati, apakah kau pikir, tempat ini bisa kau datangi sesuka hati?" Gu Qinfeng balik bertanya, "Kau saja bisa datang ke sini, mengapa aku tidak bisa datang ke sini?" Kemudian, dua orang lainnya juga datang ke sana, setelah Gu Qinfeng tiba terlebih dahulu, dan menentukan bahwa, dirinya akan bertarung di panggung Taixuan. Gu Qinfeng pun menoleh ke belakang, dan berkata, "Astaga, apakah semua orang terkenal akan datang, sungguh sangat meriah sekali." Kemudian Long Sheng berkata, "Bocah tengik, cepat pergilah dari sini, jika kau masih menyayangi nyawamu itu." Gu Qinfeng menjawab, "Apakah kau tidak mendengar, apa yang aku katakan barusan? Selain itu, bukankah ada kursi kosong di sini?" Kemudian, Gu Qinfeng menghampiri kursi itu, lalu duduk, dan berkata, "Aku sudah lelah berdiri, aku akan duduk, dan beristirahat sebentar di sini." Melihat tindakan lancang dari Gu Qinfeng, Si Tu Zeng pun marah, lalu berkata, "Gu Qinfeng, beraninya kau bersikap lancang, di depan para penatua agung." Di saat Si Tu Zeng sedang marah kepadanya, Wan Huaiyu malah berjalan menghampiri Gu Qinfeng, dan tentu saja, membuatnya heran. Kemudian, Wan Huaiyu memberi hormat kepada Gu Qinfeng, dan berkata, "Saya Wan Huaiyu, memberi hormat kepada Tuan Muda Qian." Melihat Wan Huaiyu, yang malah memberi hormat kepada Gu Qinfeng, tentu saja, membuat Si Tu Zeng dan Ma Zengtian terkejut, dan berkata, "Kenapa Wan Huaiyu, malah memberi hormat kepada bajingan itu?" Kemudian, Senior Jin, juga memberi hormat kepada Gu Qinfeng, dan berkata, "Patua ini juga memberi hormat, kepada Tuan Muda Qian." Sambil melihat ke arah Gu Qinfeng, Wan Huaiyu berkata dalam hatinya, "Aku dan yang lainnya telah menyaksikan, kekuatan Tuan Muda Qian di kuil kuno, di perbatasan rahasia Black Crow, dengan mata kepalaku sendiri." Dalam sekejap, ribuan misteri dia pecahkan, dan dengan mudah memasuki lonceng kuno, yang tidak berani aku dekati waktu itu. Terutama, ketika Senior Jin melakukan serangan diam-diam, dia sangat terkejut setengah mati, oleh kekuatan orang di depannya ini. Meskipun aku tidak tahu, siapa Gu Qinfeng sebenarnya, aku dapat yakin, bahwa orang ini, tidak boleh kita provokasi sama sekali. Saat itu aku sedang menyamar, aku kira, dia tidak mengenaliku sekarang. Tentu saja, Xiao dan Ru terkejut melihatnya, dan berkata dalam hati, "Bagaimana bisa, mereka sangat menghormati sekali Gu Qinfeng." Sui Ruoyun juga berpikiran sama, dan bertanya-tanya di dalam hatinya. Ini sama sekali tidak masuk akal, karena mereka berdua itu, bukanlah orang sembarangan. Sementara Lan Feier, tidak bisa memikirkan apapun lagi, karena dia sangat terkejut, melihat kejadian yang terjadi di hadapannya itu. Berbeda dengan mereka semua, yang terkejut melihatnya, Long Sheng malah tertawa, melihat kejadian yang tidak biasa, di depannya itu. Kemudian berkata, "Baru saja patua ini canggung, dan tidak melihatnya. Rupanya, kau bukan orang sembarangan, aku tidak berharap, kau bersembunyi begitu dalam. Aku tidak tahu siapa dirimu, bolehkah aku mengetahuinya?" Gu Qinfeng dengan santai menjawab, "Aku adalah seorang dewa, apakah kau percaya itu?" Long Sheng kembali tertawa, mendengar jawaban dari Gu Qinfeng. Lalu berkata, "Haha, sungguh arogan dan bodoh, berani mengaku sebagai seorang dewa, bahkan di usia yang masih sangat muda." Gu Qinfeng menjawab, "Jangan bilang seperti itu, aku malah lebih gila dari sekarang, ketika aku masih muda. Adapun ketidaktahuan ini, karena salah satu dari kita mungkin bodoh, tetapi, yang bodoh itu bukan aku." Long Sheng pun langsung marah, dan mengeluarkan aura membunuhnya, setelah Gu Qinfeng, malah mengatai dirinya. Lalu berkata, "Dasar lancang, beraninya kau berkata seperti itu, di hadapanku." Kemudian, Long Sheng pun langsung mengeluarkan energi spiritualnya, untuk menghabisi Gu Qinfeng, yang telah berani bersikap lancang kepadanya. Melihat sikap Gu Qinfeng, yang malah memprovokasinya, Wei Jiao pun tertawa, dan berkata, "Kakekku adalah penatua agung, di Gil Leiyun, Long Sheng Sen, yang terkenal itu. Bukan hanya veteran di Chijito, tetapi juga memiliki hubungan dekat, dengan Fang Laoxian.
Ketika orang-orang Cixiao bertemu kakekku, mereka akan memberi hormat kepadanya. Apakah kau tidak bercermin siapa dirimu, dan malah berani membuat masalah di depan kakekku? Gu Qinfeng malah tersenyum, lalu berkata, dia seorang veteran di Cijito, lalu kenapa? Maksudmu, Fang Laoxiangzu, dari Black Underworld Banner, saat di Cixiao dia bernama Fang Mingqing saat itu. Wei Jiao kembali berkata, siapa yang tidak tahu, bahwa Master Fang Laoxiangzu, yang duduk di pucuk pimpinan Guild Lei Yun kami, adalah Master dari Black Underworld Banner, yang mengikuti Raja Cixiao, untuk membunuh makhluk immortal dan iblis, yang merajalela di dunia waktu itu. Aku beritahu kau, tidak peduli apa identitasmu sebenarnya, dan apa latar belakangmu itu, atau seberapa kuat dirimu, kau bukan apa-apa, di depan kepala Guild Lei Yun kami. Gu Qinfeng menjawab, yah, aku agak tertarik, untuk melihat betapa menakjubkannya, kepala guildmu itu. Melihat sikap santai dari Gu Qinfeng, yang tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, tentu saja, membuat Wei Jiao menjadi kesal, dan berkata, tampaknya, kau memang mencari mati. Kemudian, Long Sheng menyuruh Wei Jiao untuk diam, karena dirinya akan bertanya, kepada Gu Qinfeng. Aku mendengar, bahwa kau diklaim sebagai keturunan Raja Cixiao, oleh orang-orang. Gu Qinfeng menjawab, aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu, kepada mereka. Long Sheng kembali bertanya, oh, lalu kenapa, mengapa beberapa orang dari Cixiao, yang terdiri dari beberapa guild di bawahnya, mengklaim bahwa, kau adalah keturunan Raja Cixiao? Gu Qinfeng menjawab, kau seharusnya, tidak menanyakan pertanyaan ini kepadaku, tapi kau harus bertanya, kepada mereka sendiri. Baiklah, tentang kepala guildmu itu, ketika kita membicarakannya nanti, aku pasti akan mempelajari pamor dari dirinya. Kemudian, Gu Qinfeng pun berdiri dari tempat duduknya, lalu berkata, sudah cukup, jangan bicara omong kosong lagi. Karena kalian semua tidak menyukaiku, mari kita bertarung sekarang juga. Lalu, Gu Qinfeng menatap mereka, sambil dibarengi aura membunuh yang kuat, dan bertanya, apakah kalian akan bertarung melawanku satu persatu, ataukah kalian ingin menyerangku bersama-sama? Ma Zhengtian dan Huo Dong pun langsung terdiam, mendengar perkataan yang arogan dari Gu Qinfeng, yang menantang mereka semua sekaligus. Kemudian, Gu Qinfeng kembali berkata, ada apa? Apakah kalian tidak berani? Bukankah kalian semua baru saja ingin memamerkan kekuatan kalian? Mengapa kalian semua menjadi pengecut sekarang? Aku akan memberi kalian kesempatan untuk pamer hari ini di sini, karena saat ini aku dalam suasana hati yang baik. Karena tidak ada seorang pun yang menjawab perkataan dari Gu Qinfeng, Tu Gao pun kesal dan berteriak dengan keras. Memalukan, mereka semua adalah tupai pengecut. Aku akan maju dan melawanmu. Gu Qinfeng, aku tidak percaya, bahwa kau itu benar-benar kuat. Kemudian, Tu Gao pun mengeluarkan energi spiritualnya, dan menyerangnya, sambil berkata, Gu Qinfeng, lihat bagaimana aku bisa mengalahkanmu, dengan kekuatan spiritual Naschen Soul tingkat 9 milikku ini. Gu Qinfeng hanya diam saja, meskipun serangan dari Tu Gao, melesat lurus dengan cepat ke arahnya. Kemudian, ledakan keras pun terjadi, karena serangan dari Tu Gao, berhasil mengenai Gu Qinfeng dengan telak. Tu Gao pun tertawa, lalu berkata, haha, mari kita lihat, bagaimana kau menggunakan kekuatan spiritualmu, untuk menahannya. Itu hanya untuk membuatku, melihat seberapa hebat kemampuanmu itu. Tapi, Tu Gao pun terkejut, melihat apa yang terjadi di depannya, setelah berhasil menyerang Gu Qinfeng, menggunakan kekuatannya itu. Rupanya, Gu Qinfeng tidak terluka sedikit pun, meskipun terkena serangan darinya dengan telak, dan hanya menatapnya dengan ekspresi yang datar. Tu Gao pun berkata, kekuatan spiritual Naschen Soul tingkat 9 pun tidak bisa melukainya sama sekali. Bahkan jika itu adalah Natural Tracer Body, ditambah Keiling True Body, jika diselimuti oleh kekuatan spiritual Naschen Soul tingkat 9, tidak mungkin baginya untuk tidak terluka sama sekali. Kemudian, Gu Qinfeng pun membersihkan bajunya dari sisa-sisa api yang masih sedikit tersisa. Dengan wajah yang sangat terkejut, karena tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya itu, Tu Gao berkata,
Dia bahkan tidak menggunakan kekuatan spiritualnya, bagaimana mungkin dia bisa menahan seranganku? Kemudian, Gu Qinfeng bertanya, apakah hanya segitu saja kekuatanmu itu, dan kau berani membual, ingin bertarung melawanku? Mendengar provokasi dari Gu Qinfeng, Tu Gao pun langsung mengeluarkan energi spiritual pelangi miliknya, sambil berkata, jangan meremehkanku, tentu saja kau akan merasakan kengerian dari energi spiritual 9 lapis pelangi milikku. Karena kekuatan dari Tu Gao sangat besar, membuat cuaca di sekitar sana pun berubah, dan petir pun menyambar, sehingga membuat suasana menjadi mencekam. Sambil menatap ke arah langit yang berubah, diakibatkan kekuatan dari Tu Gao, Gu Qinfeng berkata, oh, ini sungguh menjadi menarik, petir yang disebabkan dari perubahan cuaca di sana, karena Tu Gao mengeluarkan energi spiritual 9 lapis pelangi miliknya, dan langsung menyambar tubuh Gu Qinfeng. Tapi, Gu Qinfeng kembali tidak menghindari serangan dari Tu Gao, dan menerimanya, tanpa memasang kuda-kuda pertahanan apapun. Kemudian, Gu Qinfeng tertawa dengan keras, setelah terkena serangan petir itu, dan tubuhnya tidak terluka sedikit pun. Lalu berkata, jika kau hanya memiliki kemampuan seperti ini, aku terlalu malas untuk bertarung denganmu, lebih baik, cukup hentikan saja sampai di sini. Wajah Tu Gao pun menjadi sangat kesal, karena dua serangannya, tidak mempan sama sekali kepada Gu Qinfeng. Dan berkata, aku tidak percaya, bahwa aku tidak bisa membuatmu melawanku. Kemudian, Tu Gao pun melayang, dan kembali mengeluarkan energi spiritual api miliknya, untuk melakukan serangan selanjutnya, kepada Gu Qinfeng. Lalu, Tu Gao mengaktifkan arai miliknya, setelah serangan api dan petir, tidak mempan kepada Gu Qinfeng, dan tidak melukai tubuhnya sama sekali. Karena Tu Gao mulai serius, Huo Dong pun berkata, kali ini, Tu Gao mengeluarkan semua yang dia miliki, dari transformasi 9 Naschen Soul, roh warna dari 5 alam, 9 lapis pelangi, Meteor Tracer Body, dan ditambah benih Type Xuan. Ling Feng juga berkata, bahkan monster tua di ranah Naschen Soul, tidak sepenuhnya yakin, bahwa mereka bisa bersaing dengan Tu Gao. Kali ini, Gu Qinfeng akan benar-benar tamat. Sementara itu, Gu Qinfeng tetap berwajah datar, meskipun Tu Gao sudah mengeluarkan semua yang dia miliki untuk menyerangnya. Kemudian, Tu Gao memusatkan semua kekuatan yang dimilikinya dan membentuk sebuah bijudama untuk menyerang Gu Qinfeng. Sambil berkata, Gu Qinfeng, rasakanlah ini. Lalu, Tu Gao pun menembakkan bijudama itu ke arah Gu Qinfeng yang tidak menghindari serangannya, dan ledakan yang sangat keras pun terjadi di sana. Tu Gao pun kembali turun ke bawah, setelah sebelumnya melayang di udara, untuk mengeluarkan jurus pamungkasnya, dan menyerang Gu Qinfeng. Kemudian, Tu Gao berkata, hehe, aku khawatir, dia telah berubah menjadi serpihan debu, setelah terkena serangan pamungkasku itu. Tapi, Gu Qinfeng perlahan muncul, dari balik kepulan asap itu, akibat serangan dari Tu Gao, dan tidak terluka sama sekali. Lalu berkata, hei, apakah ada lagi yang ingin kau keluarkan, selain serangan tidak berguna seperti ini? Jika ada, tunjukkan kepadaku sekarang juga, mumpung aku memberimu kesempatan, untuk memamerkannya. Melihat Gu Qinfeng yang baik-baik saja, dan tidak terluka sama sekali, tentu saja, membuat Tu Gao menjadi terkejut, dan putus asa, karena serangan tadi, adalah serangan pamungkasnya. Gu Qinfeng kembali bertanya, apakah kau akan terus mencoba menyerangku, atau apa, jangan buatku menunggu terlalu lama. Jika kau masih ingin mencobanya, aku akan menunggumu. Jika tidak, aku akan memberikan kesempatan itu, kepada orang lain. Tubuh Tu Gao pun menjadi gemetaran, setelah melihat kekuatan tubuh Tracer Body milik Gu Qinfeng, yang tidak bisa dilukai olehnya. Dan berkata dalam hatinya, baru kali ini, ada orang yang bisa bertahan dari seranganku. Aku tidak dapat mengguncangnya sedikit pun, dengan segala cara, bagaimana bisa, aku berani melanjutkannya. Karena Tu Gao hanya diam saja, dan tubuhnya malah gemetaran, Gu Qinfeng kembali bertanya kepada yang lainnya. Siapa lagi yang ingin melawanku? Apakah ada yang lain, yang ingin mencobanya?
Su Jintong pun hanya terdiam, dan mengeluarkan keringat dingin di wajahnya, karena serangan pamungkas milik Tugao pun, tidak bisa melukainya sedikit pun. Xiao Danru pun terkejut, melihat kekuatan overpower dari Gu Qinfeng, karena waktu dia menyerangnya, di perbatasan rahasia Black Crow, Gu Qinfeng tidaklah sekuat ini. Karena tidak ada seorang pun, yang menjawab perkataannya, Gu Qinfeng kembali berkata, "Kalau bertarung itu, janganlah buang-buang waktu. Siapa saja boleh datang menyerangku, dan lebih baik, kalian menyerangku secara bersama-sama, untuk lebih menghemat waktuku." Murong Xian pun merasa kesal, mendengar perkataan arogan dari Gu Qinfeng, tetapi dirinya juga tidak berani, untuk menyerangnya terlebih dahulu, setelah melihat kekuatan overpower, yang dimilikinya. Begitu juga dengan Su Jintong, yang malah memalingkan wajahnya, ketika Gu Qinfeng melihat ke arahnya. Setelah sebelumnya, dia begitu sombong, waktu berada di Sekte Yunxia. Begitu juga dengan Wang He, yang tidak berani maju, untuk menyerang Gu Qinfeng, karena orang lain pun, tidak berani menyerangnya. Setelah melihat Tugao, tidak bisa berbuat apa-apa kepadanya. Kemudian, Huo Dong berkata, "Tuan Muda Qian, kau jangan terlalu sombong, hanya karena berhasil, menahan serangan dari Tugao." Guru Wenzu dan Jin Er, juga datang ke arena Taixuan, dan menyela pembicaraan. Lalu bertanya, "Hei Huo Dong, sejak kapan kakak Qian menjadi sombong? Pada awalnya, kalian meminta kakakku, untuk memberi saran dalam seni bela diri. Kakakku tidak memiliki pemahaman yang sama dengan kalian, tapi kau bersikeras, membuat masalah dengan kakak Qian. Pada akhirnya, kakak Qian tidak bisa pergi dari sini, jadi dia hanya bisa menerima tantanganmu itu. Tetapi sekarang, kau mengatakan bahwa kakak Qian sombong. Apakah yang aku katakan itu salah? Kakak Qian hanya duduk di sana, dan bahkan tidak melawan. Kau bilang bahwa dia itu sombong." Huo Dong pun tidak bisa berkata-kata, mendengar Jin Er yang memojokkan dirinya, karena semua yang dikatakan olehnya itu adalah benar. Kemudian, Gu Qinfeng berkata, "Baiklah, baiklah. Karena tidak ada seorang pun yang ingin mencobanya, maka aku anggap masalah ini berakhir sampai di sini. Bagaimana menurut kalian?" Huo Dong menjawab, "Karena Tuan Muda Qian mengaku tak tertandingi dalam seni bela diri, kalau begitu, aku Huo Dong meminta saran hari ini, dan menantangmu bertarung." Kemudian, Si Tu Zeng datang ke sana, dan berkata, "Kebetulan sekali, aku ingin berdiskusi juga denganmu, tentang seni bela diri." Bai Han Fei menambahkan, "Benar, melihatnya saja, sudah membuatku kesal. Aku juga akan ikut denganmu, untuk meminta saran kepadanya." Chang Tianrui juga berkata, "Aku juga sama, karena tanganku sudah gatal, dan ingin meminta saran kepadanya, setelah terakhir kali bertemu, di Sekte Yunxia." Melihat mereka bertiga, yang mengatakan hal sama, Gu Qinfeng pun berkata dalam hatinya, "Sepertinya mereka bersekongkol, untuk menyerangku bersama-sama." Lalu, Gu Qinfeng berkata kepada mereka, "Oh, begitukah? Kalau begitu, kalian majulah bersama-sama, aku tidak keberatan sama sekali." Tanpa basa-basi lagi, Huo Dong langsung mengeluarkan energi spiritualnya, dan menerjang ke arah Gu Qinfeng, sambil berkata, "Sungguh, tindakan yang sangat ceroboh." Lalu, Huo Dong mengeluarkan jurusnya, dengan memfokuskan energi spiritualnya, menjadi sekokoh gunung, yang bernama Tiangang Demon Mountain. Kemudian, muncullah benda seperti gunung, di atas kepala Gu Qinfeng, yang merupakan jurus dari Huo Dong, dan siap untuk menghantamnya, sampai hancur. Gu Qinfeng hanya menatap ke arah gunung itu, dengan ekspresi yang meremehkan, dan berkata, "Lumayan juga, untuk seukuran orang sepertimu." Di saat Gu Qinfeng akan menerima serangan dari Huo Dong, seseorang dari sampingnya juga mengeluarkan energi spiritualnya, dan bersiap menyerang Gu Qinfeng dari samping. Rupanya, itu adalah Si Tu Zeng dan Bai Han Fei, yang tidak menyia-nyiakan kesempatan, setelah Gu Qinfeng diserang terlebih dahulu oleh Huo Dong. Kemudian, Gu Qinfeng berkata, "Oh, kalian ingin menahanku, agar tidak bisa menghindarinya. Benar saja, kalian masih memiliki otak, dan kalian telah mendiskusikannya, secara rahasia." Melihat Gu Qinfeng, yang tidak bisa kemana-mana, Huo Dong pun berkata, "Gunung milikku itu, berisi misteri 5 alam, dan 9 lapisan roh pelangi. Misteri warisan Sekte Yu Qing, misteri tubuh tanpa cacat,
misteri benih Taixuan, sehingga menjadi kekuatan yang tak tertandingi. Kemudian, gunung itu menghantam Gu Qinfeng dengan telak, setelah pergerakannya coba ditahan oleh Si Tu Zeng dan juga Bai Hanfei. Tentu saja, Jin Er merasa sangat khawatir, melihat Gu Qinfeng, yang terkena serangan dari Huodong dengan telak, dan tidak sempat menghindarinya. Lalu berteriak dengan keras, "Kakak Qian, apa kau baik-baik saja?" Dengan senyum jahat di wajahnya, Huodong berkata, "Haha, bahkan monster tua di ranah Naschensol, tidak berani mengklaim, dapat memblokir seranganku ini." Kemudian, Huodong pun sangat terkejut, melihat apa yang terjadi di depannya, dan berkata, "Apa, bagaimana mungkin ini bisa terjadi?" Rupanya, Gu Qinfeng menahan gunung, yang dihantamkan Huodong kepadanya, hanya menggunakan satu jari saja. Kemudian, perlahan asap tebal itu menghilang, dan muncul Gu Qinfeng, yang keluar dari balik asap, dengan wajah datarnya. Dan tidak terlihat kesulitan sama sekali, meski sedang menahan serangan dari Huodong. Tubuh Huodong pun langsung gemetaran, setelah melihat Gu Qinfeng bisa menahannya dengan mudah. Lalu berkata, "Serangan ini adalah seni immortal yang paling kuat dari sekte Yu King kami. Bahkan, monster tua di ranah Naschensol pun tidak berani memblokirnya, tapi sekarang itu diblokir dengan mudah oleh seorang pria yang basis kultivasinya hanya berada di ranah Purple Mansion." Gu Qinfeng hanya tersenyum melihat Huodong yang gemetaran, karena serangan terkuatnya berhasil ditahan olehnya dengan mudah. Kemudian, Gu Qinfeng mulai mengeluarkan energi spiritualnya, dan memfokuskan di tangannya, yang sedang menahan gunung itu. Lalu, Gu Qinfeng mulai menghancurkan gunung itu, karena sudah mulai merasa pegal, untuk menahannya lebih lama lagi. Dan akan menyudahi bermain-mainnya, dengan para bajingan itu. Huodong kembali terkejut, setelah Gu Qinfeng menghancurkan gunung miliknya, dan berkata, "Aku tidak bisa mempercayai ini, bagaimana bisa dia memiliki kekuatan seperti itu?" Lalu, Huodong pun kembali melancarkan serangan api kepada Gu Qinfeng, karena sudah mulai merasa putus asa, meskipun dia tahu bahwa serangannya itu tidak mempan kepadanya. Sambil berkata, "Jangan senang dulu, ini semua belum berakhir." Gu Qinfeng hanya diam saja di tempatnya, dan menerima serangan dari Huodong, tanpa menggunakan kuda-kuda pertahanan, sama sekali. Melihat Gu Qinfeng yang hanya diam saja, Tu Gao pun kembali bersemangat, dan melancarkan serangannya kepada Gu Qinfeng. Sambil berkata, "Aku akan membantumu untuk mengalahkannya." Begitu juga dengan Wang He, yang dari tadi hanya diam saja, karena tidak berani menyerang Gu Qinfeng sendirian, dia pun ikut menyerang Gu Qinfeng bersama mereka. Murong Xian yang sudah merasa kesal pun juga ikut menyerang Gu Qinfeng, sambil berkata, "Izinkan aku membantu kalian untuk membungkam mulut bajingan ini." Kemudian, Gu Qinfeng pun diserang oleh mereka bersama-sama dari berbagai arah. Tapi Gu Qinfeng tetap tenang, dan hanya menunggu serangan mereka datang kepadanya. Sesaat sebelum serangan mereka mengenainya, Gu Qinfeng mulai mengeluarkan barir tak tertembus miliknya untuk menghalau semua serangan itu. Kemudian, serangan yang mengarah kepadanya pun berhasil ditahan dengan sempurna oleh barrier tak tertembus miliknya yang sudah mencapai level maksimal. Gu Qinfeng yang berada di dalam sana pun malah menguap sambil mengejek mereka semua, karena tidak ada satupun serangan mereka yang berhasil menembus barrier tak tertembus miliknya. Kemudian, Gu Qinfeng berkata, "Ini sungguh membosankan, apakah hanya ini saja yang kalian miliki?" Karena serangan yang mengandalkan energi spiritual tidak bisa mengalahkan Gu Qinfeng, Murong Xian pun mulai mengaktifkan kekuatan garis keturunan miliknya. Kemudian, Murong Xian berubah menjadi monster kelelawar setelah berhasil mengaktifkan kekuatan garis keturunan miliknya itu. Lalu, Murong Xian menatap ke arah Gu Qinfeng dengan hawa membunuh yang kuat serta kekuatan energi spiritualnya yang meluap-luap. Melihat perubahan dari Murong Xian, Gu Qinfeng tidak terkejut sama sekali, lalu berkata, "Oh, rupanya itu adalah true body dari kekuatan garis keturunan milikmu." Berbeda dengan Gu Qinfeng, Huodong terkejut melihat kekuatan yang dimiliki oleh Murong Xian, dan berkata,
Ini adalah garis keturunan kelelawar hitam, dari zaman kuno. Keluarga Murong yang dikenal, sebagai makhluk yang haus darah, dan juga brutal. Kemudian, Gu Qinfeng sedikit terkejut, dengan apa yang sedang terjadi di hadapannya, dan melihatnya dengan seksama. Lalu, muncullah kaki putih di sana, seperti kaki binatang buas. Dan juga moncong putih, dengan taring-taring yang tajam, dan mengeluarkan suara raungan, yang sangat keras. Kemudian, terlihatlah di depan Gu Qinfeng, Wang He yang juga telah mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, dan menjadi monster harimau putih, dengan kekuatan energi spiritual, yang meluap-luap. Melihat perubahan itu, Huo Dong kembali berkata, ini adalah garis keturunan sebenarnya, dari Tiger Power. Keluarga Wang adalah keturunan harimau putih, mewarisi darah harimau putih, dan dikenal sebagai Jenderal Harimau Putih. Saat itu, kakek Wang He adalah kepala keluarga Raja Tiger Power. Dia menggunakan kekuatan garis keturunannya untuk mendominasi 4 wilayah selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang berani memprovokasinya. Aku mendengar bahwa kekuatan garis keturunan yang dibangunkan oleh Wang He bahkan lebih murni dari kakeknya. Dapat dibayangkan bahwa seberapa kuat kekuatan True Body yang dimilikinya. Gu Qinfeng hanya tersenyum melihat dua orang yang telah mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Lalu berkata, "Oh, sekarang permainan apa yang ingin kalian mainkan denganku?" Kemudian, tanpa basa-basi lagi, Si Tu Zeng langsung menyerang ke arah Gu Qinfeng, menggunakan kekuatan garis keturunan miliknya. Begitu juga dengan Wang He, yang langsung menyerangnya, setelah Gu Qinfeng bersikap sombong dari tadi, karena berhasil menahan serangan dari mereka. Entah apa yang dipikirkan olehnya, Gu Qinfeng malah menonaktifkan barir tak tertembus miliknya, dan membiarkan serangan mereka berdua mengarah lurus kepadanya. Kemudian, serangan dari Wang He pun berhasil mengenai Gu Qinfeng, dan langsung mencengkeramnya untuk menghentikan pergerakannya. Melihat Gu Qinfeng yang sudah tidak bisa bergerak lagi, Ma Zhengtian pun mulai beraksi, dan mengeluarkan kekuatan Scarlet Sky Dragon Elephant miliknya, untuk menyerang Gu Qinfeng. Dan berkata, izinkan aku membantu kalian. Kemudian, Dragon Elephant, milik Ma Zhengtian pun muncul di sana, yang merupakan kekuatan yang diwarisi oleh para anggota sekte Cixiao, yang mengikuti Raja Cixiao, Gu Tianlang. Huo Dong kembali terkejut melihatnya, dan berkata, saat itu, dia menggunakan Scarlet Sky Dragon Elephant, untuk mengalahkan Tu Gao, dan menakuti Wang He. Scarlet Sky Dragon Elephant milik Ma Zhengtian, adalah Scarlet Sky Dragon Elephant yang asli, karena diwarisi dari kakeknya. Melihat Ma Zhengtian, yang mempunyai Scarlet Sky Dragon Elephant, yang merupakan kekuatan, yang diciptakan olehnya di masa lalu, Gu Qinfeng pun hanya tersenyum. Kemudian, Ma Zhengtian berkata, Gu Qinfeng, aku ingin melihat, bagaimana kau bisa melawan Scarlet Sky Dragon Elephant milikku. Lalu, Scarlet Sky Dragon Elephant, milik Ma Zhengtian pun, langsung melesat lurus ke arah Gu Qinfeng, setelah diperintahkan olehnya. Kemudian, Gu Qinfeng berkata, hanya dengan kekuatan seperti ini, kau ingin menghentikan pergerakanku, ini terlalu lemah. Lalu, Gu Qinfeng menghancurkan cengkraman dari Wang He, yang mencoba menghentikan pergerakannya, dengan sangat mudah. Wurong Xian pun terkejut, melihat Gu Qinfeng bisa melepaskan kuncian gabungan miliknya, bersama dengan Wang He, dengan sangat mudah. Wang He juga sama terkejutnya, karena selama ini, belum ada satu orang pun yang berhasil melepaskan diri dari kuncian miliknya. Kemudian, Gu Qinfeng kembali duduk di kursi, setelah berhasil melepaskan diri dari kuncian mereka berdua. Lalu, Scarlet Sky Dragon Elephant pun tiba di hadapan Gu Qinfeng, tetapi pergerakannya langsung berhenti setelah berada di hadapannya. Tentu saja, Ma Zhengtian pun terkejut, dan langsung mengeluarkan keringat dingin, setelah melihat Scarlet Sky Dragon Elephant miliknya, tidak menyerang Gu Qinfeng. Dan berkata, bagaimana ini mungkin, itu adalah Scarlet Sky Dragon Elephant, yang masih muda dan murni, dan mengandung jiwa Dragon Elephant. Tentu saja, itu tidak akan mempan kepada Gu Qinfeng, karena dialah yang menciptakan Scarlet Sky Dragon Elephant di masa lalu. Ma Zhengtian melanjutkan perkataannya, Scarlet Sky Dragon Elephant dapat membuat takut semua monster dan iblis, bagaimana bisa dia begitu tunduk di hadapan Gu Qinfeng.
Melihat Scarlet Sky Dragon Elephant milik Ma Zhengtian tidak berkutik di hadapan Gu Qinfeng, Su Jintong dan Wei Jiao pun juga berniat membantu, dan berkata, "Saudaraku, biarkan kami membantumu." Kemudian, Su Jintong dan Wei Jiao menggunakan jurus gabungan milik mereka berdua untuk menyerang Gu Qinfeng. Dan kekuatan mereka berdua pun menjadi meluap-luap, karena sebelumnya mereka telah melakukan kultivasi ganda agar bisa menggunakan jurus tersebut. Gu Qinfeng malah terlihat tidak peduli kepada mereka berdua yang bersiap untuk menyerangnya menggunakan jurus gabungan yang sudah diperkuat. Lalu, naga api kembar pun muncul setelah mereka berhasil mengaktifkan jurus gabungan itu untuk menyerang Gu Qinfeng. Dan langsung melesat dengan cepat ke arah Gu Qinfeng, yang tidak beranjak dari tempatnya, dan masih bersikap santai. Melihat serangan mereka berdua, Huo Dong berkata, "Meskipun itu semua, juga adalah Scarlet Sky Dragon Elephant, tapi milik Wei Jiao dan Su Jintong, berasal dari benih Dragon Elephant, dan tidak ada jiwa sejati Dragon Elephant di dalamnya. Apakah itu momentum, atau kekuatan dari Scarlet Sky Dragon Elephant itu, jauh lebih kuat dari Scarlet Sky Dragon Elephant yang asli, milik Ma Zhengtian?" Kemudian, Gu Qinfeng langsung menghancurkan serangan benih Scarlet Dragon Elephant dari Su Jintong dan Wei Jiao hanya menggunakan tangan kosong. Dan kedua benih Scarlet Sky Dragon Elephant itu pun langsung terpotong-potong dengan mudah, dan serangan dari Gu Qinfeng pun mengenai mereka berdua dengan telak. Tentu saja, Wei Jiao pun langsung mengeluarkan darah dari mulutnya setelah terpental oleh serangan Gu Qinfeng. Begitu juga dengan Su Jintong, yang juga mengeluarkan darah dari mulutnya, karena serangan benih Scarlet Sky Dragon Elephant miliknya dihancurkan oleh Gu Qinfeng. Setelah berhasil menghancurkan serangan mereka, Gu Qinfeng pun mengelus Scarlet Sky Dragon Elephant yang berada di hadapannya. Kemudian, Gu Qinfeng menatap mereka dengan tatapan membunuh yang kuat, dan berkata, "Aku mendengar orang-orang mengatakan bahwa Scarlet Sky Dragon Elephant muda ini diturunkan kepadamu oleh kakekmu, yang membayar mahal untuk ini semua." Ma Zhengtian yang merasa ketakutan karena Scarlet Sky Dragon Elephant miliknya malah tunduk di hadapan Gu Qinfeng, menjawab, "Iya, itu benar, memangnya kenapa?" Gu Qinfeng kembali berkata, "Jika memang benar demikian, pantas saja ceritanya bersambung."